Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadi akramati fid darin amin. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nakaha hurun amatan bisyartihi thumma aisar. Jikalau menikahi oleh laki-laki merdeka akan budak wanita dengan syarat yang telah disebutkan, summa aisara, kemudian menjadi kaya oleh laki-laki merdeka. Au nakaha hurratan, atau menikahi padanya. Gimana? Oh ya, Oh ya. Tidak ada beda tulisan. Syarat yang keberapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat yang keempat dari tidak boleh menikahi oleh laki-laki pada budak wanita yang lain kecuali dengan beberapa syarat. Syarat keempatnya adalah wa islamuha, yaitu agama Islam oleh budak wanita. Fala tahillu kitabiyatu lil hurril muslimi, maka tidak halal oleh wanita kitabiyah, budak wanita kitabiyah bagi laki-laki merdeka yang muslim. Di qaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat, maka barang siapa yang memiliki aymanukum maka dari sesuatu yang memiliki aymanukum, Tangan-tangan kalian. Dari tangan kalian, dari fatayatikumul mu'minat, lalu ayatikumul, kemudi kalian yang mukmin, yang beriman. Fatahillu lil hurri fatahillu lil hurri, maka halal bagi laki-laki merdeka dan budak kita biaini yang ahli kitab, yang dua kitabi keduanya. Oh, yang kitabi keduanya. Amatun kitabiyatun ala sahihi, oleh budak wanita yang kitabiyah atas pendapat yang ashah. Listiwa ihima fid dini, dan tidak sama pada keduanya karena samanya pada keduanya, yaitu pada laki-laki merdeka dan budak, fiddin, pada agamanya. Wasani, adapun pendapat kedua, yaqulu, maka mengatakan kufruha mani'un min nikahiha, adapun kafir pada kafir budak wanita oleh terhalangnya dari nikahnya budak wanita. La bi'ibdin muslimin bil mashhuri, maka tidak halal. La tahilu, kembali pada tahilu. La tahilu, maka tidak halal kepadanya budak yang muslim berpendapat
pendapat yang masyhur. Lianna kufraha mani'u min nikahiha. Sesungguhnya kekafiran budak wanita itu mencegah dari menikahinya budak wanita. Wasani, adapun pendapat yang kedua, tahillul lahu, maka halal menikahi budak wanita bagi laki-laki merdeka. Lahu, bagi budak, lahu kembali kepada budak muslim. Berarti halal menikahi budak wanita bagi budak yang muslim. Istiwa ihima, karena samanya pada keduanya budak dan budak wanita. Firriki, pada status budaknya. Fala budda fi hilli nikahil hirril kitabin, maka harus terdapat padanya halal menikahi laki-laki merdeka yang kitabi oleh amatal kitabiyah, pada akan budak wanita yang kitabiah, dari min an yakhafa zina wa yafqidul hurrata, dari khawatirnya padanya zina dan tidak mendapati pada akan wanita merdeka. Kama fahimahu sabaqiyyu min kama fahimahu sabaqiyun min kalamihim wa in lam yusarrih bihi rafi'i wa ghairuhu, sebagaimana pemahaman sesuatu oleh Imam Sabaki min kalamihim, dari perkataan-perkataan mereka itu ashab, wa illam yusarrih, dan tidak menegaskan olehnya Imam, walaupun tidak menegaskan oleh Imam Sabaki dengannya. Orangnya di depan. Yusarrih bihi rafi'i, wa illam yusarrihu bihi rafi'i, sekalipun tidak menegaskan dengannya oleh Imam Rafi'i dan tidak pula selainnya. Nah, jadi budak, syarat laki-laki boleh menikahi budak wanita yang nomor 4, budak wanita itu harus agamanya Islam. Maka budak wanita yang kitabi, yang beragama Yahudi dan Nasrani, itu tidak halal dinikahi oleh laki-laki merdeka yang muslim. Dalilnya firman Allah, "Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat." Malakat aymanukum itu harus dari fatayatikum mu'minat, pemudi-pemudi kalian yang beriman. Namun budak wanita kitabiah halal dinikahi oleh laki-laki merdeka yang kitabi juga, atau oleh budak laki-laki yang kitabi. Itu boleh. Kenapa? Karena mereka agamanya sama-sama kitabi. Pendapat kedua mengatakan tetap tidak boleh. Jadi budak wanita kalau mau dinikahkan kepada laki-laki muslim, kepada laki-laki kitabi yang merdeka, kepada laki-laki budak yang kitabi, itu agamanya harus Islam. Nah, pendapat ini agak terbantahkan. Kenapa terbantahkan? Karena kita tidak boleh menikahkan wanita muslimah kepada laki-laki non muslim, nggak boleh. Maka budak kitabiah harus dinikahi oleh laki-laki kitabi juga. Kalau di situ tidak halal, kawin sama siapa dia? Tentu satu, hanya laki-laki merdeka yang muslim saja. Sehingga
kerancuan hukum daripada pendapat kedua ini ketika kita katakan wanita kitabiah, laki-laki kitabi, budak kitabi harus nikah dengan budak wanita yang muslim juga syaratnya. Kalau syaratnya muslim berarti kita sudah melanggar larangan, yang mana wanita muslimah tidak boleh diserahkan kepada laki-laki non muslim. Nah, jadi alasan pendapat yang kedua yang mengatakan budak kitabiah tidak boleh menikah dengan laki-laki kitabi, alasan mereka adalah penghalang nikahnya itu adalah kufurnya budak. Kufurnya budak itulah penghalang dia untuk dinikahi. Nah, selagi dia kufur nggak boleh dinikahi. Nah, kemudian budak kitabiah tidak boleh dinikahkan dengan budak laki-laki yang Islam. Pendapat masyhur. Alasannya sama, karena kekufurannya lah menghalang dia untuk dinikahi. Pendapat kedua katakan boleh-boleh saja, karena mereka setara, sama-sama budak. Dan kalau kita bicara tadi, laki-laki merdeka yang kitabi boleh nikah dengan budak wanita yang kitabiah, syaratnya sama dengan laki-laki merdeka muslim nikah dengan budak wanita. Apa syaratnya? Khaufuz zina. Kalau dia tidak memiliki istri merdeka. Yang ketiga, tidak dapat wanita merdeka yang bisa dia nikahi. Syaratnya sama. Hanya saja syarat keempatnya nggak ada, yaitu Islam. Tapi syarat 1, syarat 2, syarat 3 sama. Laki-laki merdeka kitabi boleh menikahi budak kitabiah dengan 3 syarat. Pertama, laki-laki kitabi itu tidak punya istri. Yang kedua, tidak punya mahar menikahi wanita merdeka. Yang ketiga, dia sudah khawatir terlibat zina kalau tidak menikah. Pembahasan itu dipahami oleh Imam Subki dari kalam ashab. Namun Imam Rafi'i, imam-imam yang lain tidak pernah menyampaikan secara tegas, secara jelas. Itu hanya mafhum saja. Nah, kadang-kadang mafhum itu bisa diambil, bisa tidak. Sepertinya mafhum itu bisa menjadi dasar hukum. Nah, waman baduha rokikun karokikotin. Adapun seseorang itu wanita yang sebagian dirinya wanita itu berstatus budak, maka hukumnya sama dengan budak wanita murni. Fala yankihuhal hurru illa inda ijtima'i syuruti mazkurati. Maka tidak boleh menikahi wanita oleh laki-laki merdeka kecuali di sisi terkumpul ketika terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan. Walau nakaha hurrun amatan bi syartihi summa aisara, jikalau menikahi oleh laki-laki merdeka akan budak wanita dengan syarat yang telah disebutkan, summa aisara, kemudian menjadi kaya oleh laki-laki merdeka, au nakaha hurratan, atau menikahi oleh laki-laki merdeka akan budak wanita, akan wanita merdeka, lam tanfasikh fasikhil amatu
maka tidak rusak oleh budak wanita. Likuwatit dawami, karena kuatnya sisi kelanggengannya. Walau jama'a man la tahillu lahu amatun hurratan wa amatan bi akhdin. Jikalau mengumpulkan oleh seseorang yang tidak halal baginya seseorang itu oleh budak wanita pada wanita merdeka dan budak wanita dengan satu akad, seperti bahwa mengatakan oleh laki-laki merdeka, liman qala lahu, bagi barang siapa yang berkata baginya laki-laki merdeka, zawwastuka binti wa amati, aku nikahkan kepadamu putriku dan budakku. Qabiltu nikahahuma, aku terima, saya terima padanya menikahi oleh keduanya, yaitu putri dan budak. Batolatil amatu, maka batal akad nikah oleh budak wanita qat'an, secara pasti. Lintifai syuruti nikahiha, karena tidak terdapatnya syarat menikahi pada budak wanita, pada amah. Lal hurratu fil azhari, dan tidak batal oleh wanita merdeka berpendapat ashar. Tafriqan lisafqati, karena pemisahan pada akad. Wasani, adapun pendapat yang kedua, sebetulul hurwatu aidon, batal akad nikah oleh wanita merdeka juga. Firaran min tab'idil akhdi, karena menghindari dari pembagian atau pengkotak-kotakan akad, pembagian akad. Walau jama'a huma, walau jama'a huma man tahilu lahul amatu bi aqdin, jikalau menggabungkan pada keduanya, yaitu putri dan budak, oleh seseorang yang halal baginya seseorang, oleh budak wanita dengan satu akad. Ka'an rodiyatil urwatu bitajilil mahri, seperti bahwa berkenan oleh wanita merdeka dengan ditundanya pembayaran mahar. Batolatul umatu qat'an, dengan batal niscaya batal akad nikah oleh budak wanita secara pasti. Ya'naha la tuqarinul hurrata kama la tadkhulu 'alaiha, karena sesungguhnya budak wanita itu tidak bisa menyertai wanita merdeka sebagaimana tidak masuknya atas wanita merdeka. Walisti'naihi anha, dan karena merasa cukupnya laki-laki merdeka darinya budak wanita. Wa fil hurwati tariqani, dan dalam hukum bagi wanita merdeka ada dua tariq. Hukum bagi wanita merdeka itu ada dua tariq. Arjahuhuma fi syahri shagir, dan yang diunggulkan darinya tariq itu dalam syarah syagir, annahu ala qawli, sesungguhnya hukum bagi wanita merdeka itu terdapat dua qaul lain,
Wasani, adapun yang kedua, qat'ul bil butlani, secara qat'i dengannya batal. Li'annahu jama'a baina imra'ataini yajuzu ifradu kulli minhuma, karena sesungguhnya laki-laki itu mengumpulkan di antara dua saudari, dua wanita yang boleh oleh secara terpisah tersendiri, kullin minhuma, masing-masing darinya dua wanita, fayamtani'ul jam'u bainahuma kal ukhtaini. Maka sehingga tidak tercegahnya oleh menggabungkan di antara keduanya, sehingga terlarang oleh menggabungkan antara keduanya dua wanita tadi seperti dua saudari. Afarraqal awwalu, maka membedakan oleh pendapat Thoriq yang pertama, bi anna nikah al-qurrati, karena sesungguhnya menikahi wanita merdeka itu aqwa min nikahil amati, itu lebih kuat, lebih unggul dari menikahi budak wanita. Wal ukhtani laisa fihima, dan adapun dua saudari itu tidak ada padanya dua saudari itu lebih unggul. Qala fil Rawdah, berkata Imam Nawawi dalam Rawdah, walau nakahal amataini fi aqdin, seandainya laki-laki menikahi oleh laki-laki merdeka padanya amataini fi aqdin, padanya budak wanita, dua budak wanita dalam satu akad, maka batala nikahahuma qat'an kal ukhtaini, maka batal menikahinya dua budak wanita secara pasti seperti dua saudari perempuan. Nah, permasalahan lanjutan. Kalau seseorang, sebelumnya musannaf tegaskan budak wanita yang sebahagian yang merdeka, sebahagian yang masih budak, yang disebut dengan budak kufaat, maka menikahi budak itu sama hukumnya dengan menikahi budak tulen. Artinya harus terpenuhi 4 syarat, maka sah untuk dinikahi. Jadi sebahagian kemerdekaan atau status kemerdekaan yang ada pada dirinya tidak mempengaruhi hukum. Jika seorang laki-laki merdeka telah menikahi budak wanita dengan syarat-syarat yang telah disebutkan, kemudian selama perjalanan pernikahan itu 1 tahun atau 2 tahun, sebulan atau 2 bulan, dia menjadi kaya sehingga dia bisa menikah dengan wanita merdeka. Atau memang dia sudah nikah dengan wanita merdeka setelah sebelumnya dia menikahi budak wanita. Kemarin dia nikahi budak wanita karena tidak ada wanita merdeka yang mau dinikahi. Setelah dia nikah dengan budak wanita, maka ada wanita merdeka yang mau dia nikahi. Menikahlah dia dengan wanita merdeka, padahal dia sudah beristrikan budak wanita. Bagaimana status hukum pernikahan dengan budak wanita tersebut? Pendapat yang kuat mengatakan tidak terpasang. Likuwatid dawam, karena kekuatan melanjutkan hubungan.
Ini mengisyarat kepada kaidah yang berbunyi yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafin untuk melanjutkan, tidak dimaafkan kalau itu dari awal. Kalau dari awal dia punya istri merdeka, dari awal dia kaya, maka dia tidak boleh menikahi budak wanita. Tapi kalau setelah menikah dengan budak wanita lalu dia kaya, maka nggak ada masalah. Sama halnya dengan ketika orang umroh, orang sedang ihram haji umroh, rujuk kepada istrinya, maka tidak diharamkan. Karena rujuk adalah dawam, sementara nikah adalah ibtidah. Dimaafin untuk melanjutin, tapi tidak dimaafkan untuk memulai. Sama juga halnya ketika kita sedang sholat berjamaah, kemudian sebelum sholat antara ruangan kita dan ruangan makmum, ruangan kita dengan ruangan imam berbeda, maka syaratnya pintu pemisah ruangan itu harus dibuka, tidak boleh tertutup, apalagi terkunci, harus dibuka. Dibukalah dari awal sholat, kemudian sedang sholat berlanjut, pintu ditutup angin, maka ada pendapat mengatakan sholat tetap sah, karena dia hanya melanjutkan, bukan kejadian dari awal. Ini makna dari kalimat kuwatid dawam. Pembahasan berikutnya merujuk kepada pembahasan yang kemarin kita baca pada siang, yaitu jamaah al-amraini fi safaqah, menggabung barang halal dan barang haram dalam satu akad. Apabila orang menjual khamar dengan cuka, menjual budak orang dengan orang merdeka, menjual budak dia dengan budak kawannya, menjual budak kongsian tanpa izin kawan kongsi. 4 contoh yang disebutkan kemarin itu disebut dengan tafriq safaqah. Pendapat yang kuat adalah yasihu fi milki, sah hukumnya pada yang ada wewenangnya, sah pada yang sah, batal pada yang batal. Nah, hal yang sama, kaidah hukum yang sama berlaku juga di sini. Kalau sekiranya orang yang tidak halal menikahi budak wanita, dia tidak cukup syarat untuk menikahi budak wanita, tapi dia gabungkan ketika dia menikahi wanita merdeka. Dia gabungkan menikahi wanita merdeka dengan budak wanita yang seharusnya dia awal nikah dengan budak wanita itu. Seperti seorang bapak bilang, saya nikahkan kepadamu putriku dan budak wanitaku. Lalu dia katakan, saya terima nikah kedua-duanya. Wanita mereka halal dia nikahi, budak tidak halal, digabungkan dalam satu akad. Pendapat kuat? Nah, halal pada yang halal, batal pada yang batal. Sehingga kesimpulan hukum di sini batalatil amah, batal akad nikah pada budak karena enggak ada syarat menikahi budak. Tidak batal pada wanita merdeka berfatwa azhar tafriq safaqah. Jadi sama sebetulnya kaidah aturan fikih itu di mana saja berlaku. Ketika digabungkan yang boleh dan enggak boleh, yang bolehnya sah, yang enggak bolehnya enggak sah. Alasannya tafriq safaqah. Dan itu pendapat yang kuat di sana. Pendapat yang kedua mengatakan yang merdeka ikut juga batal. Nah, kenapa ikut batal? Menghindari daripada membagi akad. Tapi akad itu nanti menimbulkan kekacauan. Apa di antara kekacauannya? Maharnya dibayar berapa?
Sementara saya nikahkan putriku dan budakku kepadamu dengan mahar sekian. Sah cuman wanita merdeka, budaknya nggak sah. Mahar dibayar berapa? Ada pendapat kemarin menggunakan hisab. Nah, bayar pakai persentase. Maka dikira-kira kalau wanita merdeka ini berapa mahar misalnya. Kalau budak ini kalaulah dia merdeka berapa maharnya, maka akan dipersen. Mungkin ada pendapat mengatakan nggak mahar tapi berapa harganya. Kalau nyatanya nanti harga budak itu lebih mahal pada mahar putrinya, nah ini membuat kekacauan. Atau dia akan ambil pendapat yang kuat, pendapat yang lain mengatakan maharnya wajib dibayar semuanya. Nah, karena menghindari hal-hal seperti itu, maka pendapat kedua mengatakan batal kedua-duanya. Kalau mau nikah ulang lagi saja, yang tadi itu batal. Nah, jikalau seseorang laki-laki menggabungkan wanita merdeka dengan budak, apabila seorang laki-laki yang halal menikahi budak, dia cukup syarat untuk halal menikahi budak wanita, tetapi dia gabungkan dalam satu akad antara wanita merdeka dan budak. Contoh, budak wanita digabung dengan wanita merdeka yang rela maharnya ditunda, yang rela maharnya dihutang, dibayar berhutang. Apa hukumnya? Dia cukup syarat untuk menikahi wanita budak, tapi dalam waktu yang sama dia punya peluang menikahi wanita merdeka karena wanita merdeka itu rela maharnya dicicil. Kemarin kan sudah dibahas masalah itu. Ada yang mengatakan ketika dia punya kesempatan menikahi wanita merdeka dengan mahar yang dicicil, dia tidak boleh menikahi budak. Kenapa? Karena dia punya wanita merdeka. Pendapat kedua mengatakan tetap boleh. Kenapa boleh? Mungkin saja dia kesulitan membayar maharnya ketika waktunya datang. Nah, sekarang dia gabung wanita merdeka dengan mahar dicicil dengan budak, digabung dalam satu akad. Apa pula hukumnya? Batal menikahi budak wanita qat'an. Kenapa batal? Karena budak wanita tidak pernah bisa menyetarai wanita merdeka, sebagaimana budak wanita tidak bisa masuk atas wanita merdeka, sebagaimana budak wanita tidak boleh dinikahi setelah seorang laki-laki punya istri merdeka. Begitu juga budak wanita tidak bisa dinikahi serentak dengan wanita merdeka. Wanita merdeka duluan dia nikahi, kemudian ditambahkan budak wanita, itu mana masuk, itu saja nggak boleh. Nah, serentak dalam waktu yang sama juga tidak boleh. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena laki-laki ini sudah terpenuhi hajatnya dengan wanita merdeka sehingga tidak memerlukan budak. Oke. Kemudian tentang nikah wanita merdeka yang tergabung di situ, apa pula hukumnya? Di sini ada dua tarik yang kuat di dalam kitab Syarah Saghir. Itu bukan dua tarik tapi dua qaul. Wasani wa fil hurra tariqani. Di dalam tentang wanita merdeka ada dua tarik. Yang kuat dari dua tarik di dalam kitab Syarah Saghir, annahu ala qaulain, dia di atas dua qaul. Wasani, pendapat yang kedua, tarik yang kedua, kalau antum ikut Syarah Saghir yang mengatakan qaulain, maka wasani itu adalah qaulus sani. Kalau antum ikut pendapat Imam Jalaluddin di sini,
Di sana ada dua tarik, maka as-sani adalah tarik sani. Nah, yang kedua adalah qat'u bil butlan, memastikan batal. Nah, kalau itu pendapat yang kedua, berarti pendapat pertamanya apa? Tidak batal. Tapi di sini kan nggak disebutkan pendapat pertama. Secara tersirat itu sudah dikatakan pendapat pertama mengatakan tidak batal. Atau kitab saya tinggal ada pernyataan pendapat pertama? Tidak ada. Berarti pendapat pertama ada dalam mafhum. Jadi pendapat pertama mengatakan tidak batal. Pendapat kedua mengatakan qat'u bil butlan. Apa alasan pendapat kedua mengatakan batal? Li'annahu jama'a baina imra'atain. Karena orang itu telah menggabung dua wanita dalam satu akad yang kalau dinikahi satu-satu hukumnya sah. Laki-laki tadi yang tidak punya mahar menikahi wanita merdeka, dia boleh menikahi budak, dan dia juga boleh menikahi wanita merdeka dengan mahar cicil. Berarti kalau satu-satu dinikahi boleh, tapi tidak digabung maka tidak boleh. Berarti perbandingan hukumnya sama dengan menikahi dua wanita yang bersaudara. Nikahi kakaknya saja boleh, nikahi adiknya saja boleh, nikahi dua yang bersaudara dalam satu akad. Ada yang sah? Batal kedua-duanya. Itu pertimbangan pendapat saya. Nikahi budak saja boleh, nikahi wanita mereka dengan mahar cicit juga boleh. Berarti kalau terpisah hukumnya boleh, digabung batal kedua-duanya. Logika, sesuai dengan logika. Tapi pendapat pertama lebih logika lagi. Apa kata pendapat pertama? Beda dong, gak bisa kamu samakan. Nikah menikahi wanita merdeka lebih kuat daripada menikahi budak. Nah, menikahi wanita merdeka lebih kuat daripada menikahi budak. Karena laki-laki tadi menikahi wanita merdeka gak perlu syarat. Tapi laki-laki yang sama menikahi wanita mereka, dia perlu syarat. Satu nikah tanpa syarat, satu nikah bebas syarat. Berarti menikahi wanita mereka lebih kuat daripada menikahi budak. Sementara menikahi dua saudara, dua yang bersaudara perempuan, dua yang bersaudara, mana lebih kuat? Kakaknya atau adiknya? Hah? Gak ada yang lebih kuat. Karena gak ada yang lebih kuat, maka kalau digabung batal kedua-duanya. Karena gak ada yang lebih kuat. Tapi kalau budak wanita digabung dengan wanita merdeka, menanglah wanita merdeka, batallah budak. Karena menikahi wanita merdeka lebih kuat daripada menikahi budak. Itu gak ada lagi hukum Quran hadis di sana. Itu sudah pengembangan fikih. Imam Nawawi berkata kitab Rawdah, kalaulah laki-laki itu menikahi dua budak dalam satu akad, batal kedua-duanya. Kenapa batal? Karena laki-laki tersebut walaupun halal menikahi budak wanita karena 4 syarat di atas, dia tidak boleh melebihi daripada satu budak. Nah, dinikahi budak A hukumnya sah, dinikahi budak B hukumnya sah, digabung kedua-duanya karena hak dia cuma satu, maka batal kedua-duanya. Ini sepakat ulama. Kenapa batal? Karena ini mirip dengan ukhtain, dua yang bersaudara, karena sama-sama budak. Berarti
kekuatan nikahnya sama-sama kuat, sehingga kalau digabung batal kedua-duanya. Fir'aun Fir'aun bi anna waladal amat bi anna waladal amati mangkuhati yatba'uha firriki. usahanya kayak baca. Oh ya, biasanya Ya. cabang mengenai laki-laki anak budak yang dinikahi mengikuti budak wanita pada status budak. Waladul amatil mangkuhati rokikun lima tikiha taba'an laha wa inkana zawjuhal hurru arabiyah. Adapun anak budak wanita yang dinikahi itu statusnya adalah budak murni, malikiha karena milik pemilik, bagi pemiliknya budak wanita karena mengikuti statusnya bagi budak wanita. Wa in kana zawjuha, walaupun adalah dia suaminya budak wanita yang merdeka, itu orang Arab. Wa fi qaulin qadimin, pada qaul qadim, anna waladul arabiyyi hurrun, sesungguhnya anak orang Arab itu merdeka. Wa alaihi qaimatuhu kal magruri, dan apakah wajib di atasnya orang Arab. Dan apakah wajib di atasnya orang Arab, yaitu membayar harga anak seperti orang yang tertipu, aula syai'a alaihi, atau tidak wajib membayar apapun, liridho sayyidiha, karena ridho tuannya budak wanita, hina zawjaha arabiyan, ketika menikahkan oleh sayyid pada budak wanita dengan orang Arab. Qaulani, itu ada dua wajah, dua qaul. Nah, ini yang menyebabkan Islam memberikan syarat ketat menikahi budak wanita, karena anak yang terlahir dari budak wanita adalah budak. Anak yang terlahir dari budak wanita yang dinikahi statusnya budak kepada pemilik budak wanita tersebut. Jadi dia sebagai suami tidak memiliki fungsi apapun di sana, melainkan hanya sebagai mesin produk budak yang akan memperkaya daripada sayyid budak wanita tersebut. Walaupun suaminya budak wanita itu merdeka, walaupun orang Arab, namun menurut satu kaul qadim, kalau suaminya Arab, maka anaknya merdeka. Kalau kita ikut pendapat ini, apakah suami itu berkewajiban membayar harga anak kepada sayyid budak wanita sama dengan sayyid yang tertipu, atau tidak ada kewajiban apapun? Karena sayyid ridho ketika dia mengawinkan budak wanitanya dengan orang Arab. Dalam hal ini ada dua kaul. Kaul pertama mengatakan wajib bayar, kaul kedua mengatakan tidak wajib apapun. Nah, Nasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yahrumu 'ala al-muslimi nikahu man la kitaba laha.
haramlah atas lelaki muslim oleh menikahi wanita yang tidak ada kitab baginya wanita kawataniyatin, seperti wanita wataniyah dan wanita majusiyah. Wa tahillu lahu kitabiyatun, dan halallah baginya lelaki muslim oleh wanita kitabiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian menikahi akan wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Surah Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang baik dari orang-orang yang telah diberikan kepada mereka akan kitab dari sebelum kalian. Surah Al-Maidah ayat 5. Ay hillul lakum, halal bagi kalian. Lakin tukrahu kitabiyatun harbiyatun, akan tetapi dimakruhkan akan wanita kitabiyah yang harbiyah, yang berada di negeri musuh. Lima fil iqamati fi daril harbi, karena sesuatu yang ada di dalam menetapnya sewanita di negeri perang. Apa sesuatu tersebut? Min takdiri sawadihim, dari memperbanyak jumlah mereka musuh. Wa qad tustaraku, dan kadang-kadang ditawan akan ia wanita. Wa hiya hamilun minhu, padahal dianya wanita itu mengandung anak darinya lelaki muslim. Wala yuqbalu qawluha, dan tidak diterima akan perkataannya, pengakuannya si wanita, anna hamlaha, sesungguhnya kandungannya tersebut, kandungannya si wanita itu dari kaum muslimin. Wakada, dan begitu juga tukrahu dhimmiyatun ala sahih, dimakruhkan akan wanita dhimmi untuk dinikahi menurut pendapat sahih. Kenapa dimakruhkan? Li'annahu, karena sesungguhnya lelaki muslim yukhafu, dikhawatirkan akan ia, min maili ilaiha, dari karena condong kepadanya ini akan fitnah di dalam agama. Wa qawluhu, dan perkataannya musannif, wa majusiyatun zahiruhul aqfu ala wataniyatin, secara zahirnya kata-kata majusiyah itu diataf kepada kalimat wataniyah. Wahwa, dan dianya majusiyah mabniun ala ahdil qawlaini, itu didasari, wahwa, dan dianya pengatafan tersebut didasari atas salah satu dua pendapat qaul. Annal majusa, sesungguhnya majusi, la kitab lahum, tidak ada kitab bagi mereka. Wal ashbahu, dan yang lebih dekat, pendapat yang lebih mirip dengan kebenaran, annahu, sesungguhnya majusi, kana lahum kitabun, ada dulu bagi mereka itu kitab. Wa badaluhu, dan mereka menggantinya kitab. Wa rufi'a, lalu diangkat akan dia kitab. Lakin, akan tetapi, la tahillu munakahatuhum, tidak halallah oleh menikahi mereka majusi. Li'annahum, karena sesungguhnya majusi, la kitaba bi aidihim al-an, tidak ada kitab di tangan mereka sekarang.
wala natayaqanuhu min qablu, dan kita tidak bisa meyakini akan adanya kitab min qablu, dari sebelumnya. Wa nahqatu, maka kita berhati-hati. Wa yuhtamalu, dan ditanggungkan akan akan bahwa diatafkan akan ia kalimat majusi ala man, atas kalimat man. Wa yuwafiqul asbah, maka sesuailah ia pengatafan tersebut akan pendapat yang lebih benar, yang lebih mirip dengan kebenaran. Wal wataniyatu aibatul watani, adapun wataniyah itu adalah penyembah patung. Wa mithluha, dan semisalnya wataniyah aibatus syamsi, penyembah matahari, penyembah nujumi, penyembah bintang, waswari, dan penyembah gambar. Allati yastahsinunaha, yang mereka menganggap baik atau yang mereka menghiasi akannya gambar. Wal watanu wassanamu kila bima'na wahid, dan adapun watan dan sonam dikatakan itu dengan makna yang satu. Wakila, menurut satu pendapat, al-watanu ma kana ghayra musawwarin, itu sesuatu yang ada ia, itu belum dibentuk. Wasonam, sedangkan sonam maka musawwaran, sesuatu yang ada ia itu telah dibentuk. Nah, seorang muslim tidak boleh nikah dengan orang-orang non-muslim yang tidak memiliki kitab samawi. Walaupun mereka punya kitab, ada Weda, ada apa lagi? Kitab-kitab di Indonesia, Tripitaka, Tripitaka, itu kan kitab. Tapi kitab maksudnya kitab samawi yang turun dari langit. Seperti penyembah patung sama penyembah api. Tapi muslim boleh saja nikah, boleh, bukan diajarkan, dengan wanita yang punya kitab. Wanita non muslim yang agamanya punya kitab dari langit, yaitu agama Nasrani dan Yahudi. Syaratnya nanti dibahas, nanti dikira boleh nikah beda agama, bukan Nasrani Indonesia ini. Mana dalil tidak boleh nikah dengan wanita yang musyrik dengan wanita non muslim, yaitu firman Allah wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Mana dalil mengatakan boleh nikah dengan wanita ahli kitab, wal muhsanat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Namun hukumnya makruh, baik itu ahli kitab harbi atau ahli kitab dhimmi, makruh kedua-duanya. Alasan makruh pada ahli kitab harbi dikarenakan dia tinggal di negeri orang harbi, yang harbi tentu berperang dengan kaum muslimin. Berarti kita telah memperbanyak pasukan mereka, pasukan mereka. Nah, kadang-kadang dia nanti akan diperbudak. Kalau sekiranya terjadi penyerangan kaum muslimin, terus tarakku alif sinta, bukan daripada sarakoku, tapi dari rokku,
penambahnya alif sinta, kadang-kadang orang Islam pergi menyerang ke situ, ke negeri Harbi itu. Terjadilah penangkapan, penawanan perang. Termasuk yang ditawan istri dia, Testaraku. Sementara dia hamil dari anak dia. Aturan Islam tidak diterima perkataan tawanan perang yang mengatakan kandungan saya ini dari muslim. Apa yang terjadi? Maka anak dia yang statusnya merdeka akan jadi budak. Berarti telah memperbudak orang merdeka, telah memperjualbelikan orang merdeka. Ini dosa besar. Apa penyebabnya? Penyebabnya seorang muslim menikahi wanita Hitabiyah yang tinggal di negeri Harbi. Itu efek negatifnya. Bagaimana yang kafir zimmi? Kafir zimmi makruhnya adalah karena dikhawatirkan karena cenderungnya si laki-laki kepada istrinya itu akan terfitnah dia dalam agamanya. Enggak sholat jamaah lagi suaminya ke masjid. Nah, karena si istrinya berusaha berdandan ketika mau waktu sholat datang. Macam-macam permintaannya ketika hamil. Ngidamnya kapan? Ketika azan zuhur berkumandang, baru dia ngidam. Kambuh ngidamnya kalau suaminya sudah siapkan tasbih 3 hari. Nah, kemudian pura-pura begini dan begitu ketika suaminya daftar jihad. Macam cara. Apalagi hari ini abad modern kita tahu bahasana misi misionaris itu lewat pernikahan. Nah, itu makna terfitnah. Kemudian musannaf membahas tentang redaksi matan yang ada pada kalimat majusiyah. Yahrumu nikahu man la kitaba lahu kawasaniyah wa majusiyah. Kalau diataukan kalimat majusiyah kepada kalimat wasaniyah, berarti majusiyah termasuk aliran agama yang tidak punya kitab. Arab tak ada muslim menikahi orang yang tidak ada kitab. Baginya contoh wasani dan majusi. Berarti Imam Nawawi berpendapat majusi itu orang yang tidak punya kitab. Zahir atau begitu. Nah, kalau begitu berarti Imam Nawawi mengambil salah satu pendapat yang mengatakan majusi memang aliran agama yang tak berkitab. Namun pendapat yang kuat adalah majusi itu dulu punya kitab, tapi ketika mereka gonta-ganti isinya, kitabnya dinaikkan lagi ke langit. Itu pendapat yang kuat tentang majusi. Jadi majusi ahli kitab menurut pendapat yang kuat. Oh, kalau begitu halal kita nikahi dia. Kata musannaf tetap tidak halal. Walaupun ada kaul yang mengatakan dia ahli kitab. Kenapa tidak halalkan dia ahli kitab? Jawabannya karena dia tidak punya kitab sekarang. Kitab sudah diangkat. Pernah memang punya kitab, tapi sampai hari ini nggak punya. Yang kedua, kita tidak yakin dia punya kitab. Kan masih khilaf di sana. Nah, dalam bab nikah kita mesti berhati-hati. Tapi kalau kita ataukan majusiyah itu kepada man, nah ini lebih bagus. Yahrumu alal muslim nikahu man la kitabalaha kawasaniyah wa majusiyah. Tekanan nadanya begitu. Wa majusiyah. Wa majusiyah atau bukan kepada wasani, tapi kepada man. Haram terhadap muslim menikahi orang yang tidak berkitab seperti wasani, dan haram juga menikahi wanita majusi. Nah, kalau ataunya ke sana itu cocok dengan pendapat yang kuat.
Wasani itu apa artinya? Wasani itu penyembah wasan, dosa, hantu-hantu pocong dan sebagainya, dan gambar-gambar yang mereka anggap bagus. Lalu apa beda wasan sama sonam? Dua kaul ulama, ada yang bilang mana sama. Sonam dan wasan sama. Menurut pendapat yang lain, wasan itu yang belum ada bentuknya. Nyembah pohon besar itu wasan, nyembah matahari itu wasan, nyembah batu gadang itu wasan. Tapi kalau batunya dipahat seperti dewa Sinta, dewa Brahma, dewa macam-macam dewa dibuat, cuci perutnya itu dewa makan, dewa padi, dewa api, dewa pemarah, dewa penyantun, yang sudah ada bentuk-bentuknya, itu disebut dengan sonam. Ini maknanya perlu pada satu saat. Apa beda sonam sama watan? Nah, lanjut. Wantatahiyatu Yahudiyatun aw Nasraniyatun. Dan adapun wanita kitabiah itu adalah wanita Yahudi atau wanita Nasrani. La mutamassikatun bizaburi wa ghairihi, yang tidak berpegang ia dengan kitab Zabur dan selainnya kitab Zabur. Fi Syekh wa Idris wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, seperti suhuf Nabi Syekh, Nabi Idris dan Nabi Ibrahim. Fala tahillu munakahatuha, maka tidak halallah menikahinya wanita yang berpegang kepada selain, yang berpegang kepada kitab Zabur dan selainnya. Kira dikatakan dalam satu pendapat, lianna, karena sesungguhnya ma'dzukira, sesuatu yang telah disebutkan, lam yanzil binadmin, tidak turun ia sesuatu dengan susunan yudarrasu wa yutla, yang dipelajari akan ia dan dibaca. Wa innama uhiya ilaihim mu'ayyanatan, hanya saja diturunkan akan ia sesuatu kepada mereka para nabi, mu'ayyanatan, secara tertentu atau terkhusus. Wakila dalam satu pendapat, li'annahu hikamun wa mawa'idhu, karena sesungguhnya sesuatu tersebut adalah kata-kata hikmah dan kata-kata nasihat. La ahkamun wa syara'iyun, tidak ada di dalamnya hukum hakam dan syariat-syariat. Fa ilam takunil kitabiyatu israiliyatan, jika tidak adalah wanita kitabiyah itu dari keturunan Israel, au min waladi Israel, fa'ilam takunil kitabiyatu israiliyatan, jika tidak adalah wanita kitabiyah itu dari bangsa Israel, au min waladi Israel, atau dari anak keturunan Israel, wa huwa Yaqub, dan dia Israel adalah Nabi Yaqub alaihissalam, fal azharu hilluha, maka menurut pendapat Azhar, halalnya wanita tersebut bagi kaum muslimin. In ulima dukhulu qaumiha fi dzalika din, jika diyakini, dipastikan oleh masuk kaumnya wanita pada demikian agama, ai dini Musa atau Isa, agama Nabi Musa atau agama Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, qabla naskhihi wa tahrifihi, sebelum dihapusnya agama dan sebelum diselewengkannya agama. Ditamassukihim bidzalika din, karena berpegangnya mereka kaum dengan demikian agama, hina kana haqqan,
ketika adalah agama tersebut masih benar, masih diakui. Wakila menurut satu pendapat, yakfi dukhuluhum fi dzalika din, mencukupi oleh masuknya mereka kaum pada demikian agama qabla naskhihi, sebelum terhapusnya agama. Sawaun dakhalu qabla tahrifihi am ba'dahu, sama adalah masuknya kaum ke dalam agama tersebut sebelum diselewengkannya agama atau setelah diselewengkannya agama. Ditamassukihim, karena berpegangnya mereka kaum bidin dengan demikian agama qabla naskhihi, sebelum dihapusnya agama. Nah, jadi siapa Kitabiyah? Musannaf membahas Kitabiyah. Kitabiyah itu adalah Yahudi atau Nasrani yang tidak berpegang dengan Zabur, tidak berpegang dengan suhuf Nabi Syis, tidak berpegang dengan suhuf Nabi Idris, tidak berpegang dengan suhuf Nabi Ibrahim. Yahudi Nasrani yang semata-mata berpegang dengan Taurat dan Injil saja. Nah, kalau dia Yahudi Nasrani tapi pegangannya Zabur, pegangannya suhuf-suhuf Nabi di atas, maka tidak halal dinikahi. Alasannya karena kitab yang disebutkan tadi, yaitu Zabur, suhuf Syis, Idris, Ibrahim, itu tidak diturunkan dengan nazam yang dipelajari atau ditulis. Tidak Rasul bisa mana ditulis dan dibaca. Dia tidak ada buku tertulis yang dibaca. Hanya saja diwahyukan ke Nabi itu secara khusus, nggak ada kitab peninggalannya. Pendapat kedua, kenapa yang berpegang dengan kitab Zabur tidak dikatakan Kitabiyah padahal dia kitab dari langit? Jawabannya adalah karena kitab Zabur tidak berisi hukum syariat, hanya berisi hikmah dan nasihat. Sehingga ketika Nabi ditanya tentang isi Zabur, Nabi bacakan hanya sekedar kata-kata bijak. Aku heran dengan orang yang meyakini kematian sementara masih sibuk dengan kehidupan duniawi. Aku heran dengan orang yang meyakini surga tetapi dia tidak bersemangat mencari surga. Aku heran dengan orang meyakini neraka sementara dia berlari untuk mendapatkannya. Hanya kata-kata bijak begitu. Alasan itulah orang yang menganut kitab Zabur tidak dikatakan Kitabiyah, walaupun Zabur itu berisi kitab samawi. Nah, maka Nabi Daud alaihissalam dia mengikuti syariat Nabi sebelumnya. Nah, jadi Yahudi Nasrani yang hanya berpegang kepada Taurat dan Injil. Nah, sekarang diangkat permasalahan baru. Bagaimana kalau pemegang kitab Taurat Injil itu bukan Israelia, bukan keturunan Israel, bukan keturunan, artinya bukan anak dari Israel. Israel itu bahasa Arabnya Abdullah. Maksud Israel di sini Nabi Yakub alaihissalam. Dia mengamalkan kitab Taurat, dia ngamalin kitab Injil, tapi bukan keturunan Nabi Yakub. Misal seperti paman dari Sayyidah Khadijah yang bernama Warqa bin Naufal. Itu kan penganut kitab Nasrani. Dia bukan jahiliyah, dia penganut kitab Nasrani. Tapi dia Arab, dia bukan keturunan Nabi Yakub.
Itu contohnya. Maka menurut pendapat yang kuat tetap halal bagi muslim, dengan syarat kalau diyakini nenek moyang wanita itu memeluk agama Yahudi dan Nasrani, masuk ke agama Nabi Musa dan Isa sebelum agama itu dibatalkan, sebelum kitabnya dirubah-rubah. Nah, dia masuk ke agama Nabi Musa sebelum Nabi Isa turun dan sebelum Taurat dirubah. Dia masuk ke agama Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, dan kitab Injil masih utuh, belum dirubah. Dua syaratnya, sebelum nasab, sebelum kitabnya dirubah. Kenapa halal dinikahi padahal dia bukan Israel? Jawabannya, karena mereka berpegang teguh dengan agama tersebut ketika agama itu masih menjadi agama yang hak. Pendapat kedua mengatakan untuk syaratnya cukup dia masuk, nenek moyangnya masuk dalam agama tersebut sebelum dinasakh walaupun sudah dirubah. Nah, sebelum dinasakh walaupun sudah dirubah-rubah isi Taurat Injilnya. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan agama itu sebelum agama itu dibatalkan keberadaannya oleh Allah. Wasani, pendapat kedua mengatakan tidak halal. Nah, la tahillu lahu, habis memori. La tahillu lahu ma'a wujudi syartil mazkur. Tidak halal wanita kitabiah bagi muslim ketika ada syarat yang telah disebutkan. Itu belum dibaca. Wasani la tahillu lahu ma'a wujudi syartil mazkuri. Menurut pendapat kedua, tidak halal ia wanita kitabiah baginya laki-laki yang muslim bersama adanya syarat-syarat yang telah disebutkan. Intifai nasabi ila Israel, karena ternafi nasab kepada Israel. Walau kanat min qaumin, jikalau ada ia wanita itu dari suatu kaum, ulima dukhuluhum fi dzalika ad-din ba'da tahrifihi wa naskhihi, yang diketahui akan masuknya mereka kaum pada demikian agama setelah dirubahnya agama dan setelah dihapusnya agama. Kaman tahawwada aw tanassara ba'da ba'tsati nabiyina alaihi afdhalus salatu wassalam, seperti orang yang menjadi Yahudi dia orang, atau menjadi Nasrani dia orang setelah diutus Nabi kita alaihi afdhalus salatu wassalam. Fala tahillu, maka tidak halal dia wanita. Niscaya, maka niscaya maka tidak halal dia wanita. Wa kadza man tahawwada ba'da ba'tsati Isa alaihi afdhalus salatu wassalam fil asai. Begitu juga orang atau wanita yang masuk yang menjadi Yahudi ya wanita setelah diutusnya Nabi Isa alaihi afdhalus salatu wassalam menurut pendapat Ashab. Wakada, begitu juga lau kanat min qaumin, jikalau ada ia wanita itu dari suatu kaum, lam yuhlam, yang tidak diketahui, annahum, sesungguhnya mereka kaum, dakhalu fi dzalika ad-din qabla tahrifi, masuk mereka pada demikian agama sebelum dirubah atau ba'dahu setelahnya dirubah, atau qabla naskhi atau ba'dahu, atau sebelum dinasakh atau setelah dinasakh. La tahillu, tidak halal ia wanita, akhdan bil ihtiyati, karena mengambil dengan sikap kehati-hatian.
Amma Israiliyatu, adapun wanita keturunan Israel, fatahillu min ghairi nazrin, maka halal dia wanita Israiliyah dari tanpa memandang, ila anna abaaha, kepada sesungguhnya nenek moyang mereka wanita Israiliyah, ma'an dakhulu fi dzalika din, bersama masuknya mereka pada demikian agama, qabla tahrifihi aw ba'dahu, sebelum dirubahnya agama atau setelahnya dirubah. Muqabala naskhihi, dan sebelum dinasahnya agama, li syarafi nasabiha, karena kemuliaan nasabnya wanita Israiliyah. Amma ba'da naskhi, adapun setelah dinasah, di ba'dati nabiyina, dengan diutusnya Nabi kita alaihi afdhalus salatu wassalam, fala tufariqu fihi, maka tidak ada beda padanya nikah oleh wanita Israiliyat dan oleh wanita Israiliyat akan selainnya wanita Israiliyat. Nah, pendapat yang kedua, perihal wanita non-Israiliyat yang menjadi Yahudi dan Nasrani sebelum agama dinasah, sebelum kitabnya dirubah, pendapat kedua mengatakan tetap tidak halal. Nah, tetap tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena tidak ada nasab ke Nabi Yakub, karena tidak bernasab kepada Israel. Di situ berhentinya tadi. Nah, ini baru poin baru lagi. Kalau ada wanita, dia termasuk dari kaum yang diketahui nenek moyang mereka masuk ke dalam agama tersebut, Yahudi atau Nasrani, setelah agama itu dirubah dan setelah agama itu batal. Contoh, orang yang menganut agama Yahudi atau menganut agama Nasrani setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka ini tidak halal untuk dinikahi. Sudah pendapat kuat itu. Yang begitu juga orang yang menganut agama Yahudi setelah Nabi Isa diturunkan, maka agama Yahudi itu sudah dinasakh. Berarti dia masuk ke agama Yahudi setelah agama Yahudi nasakh, maka dia tidak halal dinikahi oleh Muslim. Begitu juga orang-orang atau wanita-wanita yang terlahir dari kaum yang nenek moyang mereka tidak bisa dipastikan apakah masuk kepada agama Yahudi, Nasrani sebelum agama itu dirubah atau setelah dirubah, sebelum agama itu dinasakh atau tidak dinasakh, juga tidak halal karena mengambil dari hukum ikhtiyar. Nah, maka Nasrani Indonesia dipastikan masuknya bukan ketika agama itu masih aktif, tapi mereka masuk Nasrani ketika Belanda datang ke Indonesia, dan itu setelah agama Nabi Muhammad ada. Sehingga masalah hukum ini tidak lagi dibahas oleh MUI Indonesia. Kenapa nggak perlu dibahas? Karena nggak ada. Sehingga aturan pernikahan kita, nikah beda agama, tidak sah. Tidak dibahas lagi Yahudinya kapan, apa yang kapan. Karena memang nggak ada kapannya. Namun dipastikan nggak ada kapannya di sini. Nah, bagaimana dengan wanita keturunan Israel? Nah, sudah pasti itu dia keturunan Israel, nasabnya itu jelas sampai ke Nabi Yakub. Nah, kalau nasab dia sudah jelas Israel, maka halal tanpa perlu memandang nenek moyangnya masuk ke agama itu
ketika agama itu masih belum dirubah atau tidak dirubah, sebelum nasakh atau tidak dinasakh, itu nggak perlu dibahas lagi. Kalau memang keturunannya sudah Israiliyat, itu sudah halal. Nah, karena nasabnya mulia. Nah, kalau mau nikah dengan Muslim, ya dengan Yahudi, itu pergi ke situ. Goda wanita Yahudi, tarik sama antum, baru halal. Gak perlu dikaji lagi itu agamanya kapan. Itu udah pasti itu. Nenek moyangnya itu dari Nabi Yakub. Nah, itu Israil. Adapun ba'dan nasakh, adapun setelah nasakh dengan dikirimnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak bisa lagi dibedakan antara Israiliyat dengan yang bukan Israiliyat. Nah, kalau hari ini badan nasakh, amma badan nasakh mana itu? Amma Israiliyat fatahillu min ghairi nazrin ila anna abaha ma'an dakhalu fi dzalika din qabla tahrifi aw ba'dahu aw qabla nasrihi li syarafi nasabi. Amma ba'da naskhi, adapun setelah dinasah agama tersebut dengan dikirimnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak dibedakan lagi antara Israiliyat dengan selain Israiliyat. Semuanya sudah tidak halal lagi. Kemana amma ba'dan nasri? Amma ba'dan nasri ay ba'da ilmi bidukhuli. Oh ya, amma ba'dan nasri maknanya orang wanita itu wanita Israiliyat, tapi diketahui dia masuk Yahudi Nasrani setelah agama itu nasakh. Artinya ada sejarah dalam hidupnya dia pernah pindah dari agama nenek moyangnya, atau sebelumnya Israel itu tidak beragama Yahudi Nasrani, dia dulu Israel agama Tionghoa misalnya. Israel beragama Buddha, Israel Hindu. Nah, setelah Nabi turun baru berpindah nenek moyangnya ke Yahudi Nasrani. Nah, ini ada toleransi hukum, walaupun keturunan Israel. Nah, tapi selama tidak diketahui dia pindah agama atau kapan dia beragama Yahudi Nasrani, asal sudah nasabnya Israel, itu sudah nggak perlu lagi ditanya. Selama tidak terbukti nenek moyangnya pernah keluar daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, itu prosedur. Sekarang setelah berumah tangga dengan kitabiah tersebut, apa hukumnya? Wal kitabiyatul mangkuhatu, dan adapun wanita kitabiah yang dinikahi muslimatin, itu sama dengan wanita muslimah, fi nafaqatin, dalam hal nafkah, wa qasmin, dan pembagian malam, wa talaq wa talakin, dan talak. Bi khilafit tawaruthi, dengan sebalik urusan pewarisan. Wa tujbaru ala ghusli haidin, dan dipaksa akan ia wanita kitabiah atas mandi haid, wa nifasin, dan nifas. Wa inim tana'at, dan jika engganlah ia wanita kitabiah, jika enggan ia wanita kitabiah minhu, darinya mandi, litawakkufi
karena bergantung, yatawaqqaf fil hilli karena bergantung kehalalan menyetubuhinya, alaihi atas namanya, wa yaftakiru adamu dan tetaplah oleh tiada an-niyati lid-darurati dan tetaplah oleh tiada bagi niat karena darurat, kama fil muslimati sebagaimana pada wanita muslimah al-majnunati yang gila, wa kaza janabatun dan begitu juga janabah, ai usluha yaitu mandinya janabah, wa tarafu akli khinzi atap kepada wusli batarki batarki akli khinzirin dan meninggalkan makan babi. Tujbaru alaihima dipaksa akan dia wanita kitabiah di atasnya keduanya, fi azhari dalam pendapat azhar, lima fi akli khinziri karena sesuatu pada makan babi, tarkil usli dan meninggalkan mandi, minal istighzari dari unsur mendidikan, wa tarkil tanzifi dan meninggalkan membersihkan diri. Wasani dan pendapat kedua, la tujbaru ala zalika tidak dipaksa akan dia wanita kitabiah atas hal demikian, li'annahu karena sesungguhnya hal itu la yamna'ul istimta'a tidak mencegah ia akan istimta', wa tujbaru hiya muslimatun dan dipaksa ia wanita kitabiah dan wanita muslim ala ghusli atas mencuci ma najisi sesuatu yang najis, ma najasa sesuatu yang najis ya sesuatu min a'dha'ihima dari anggota tubuh keduanya, liyatamakkana minal istimta'i biha supaya bahwa memungkinkan dia seseorang dari istimta' dengannya wanita. Mutahrumu mutawalladatu min wasani wa kitabiyatin dan haram hukumnya menikah dengan wanita yang terlahir dari laki-laki penyembah patung dan wanita kitabiah. Lianna istinsaba karena sungguhnya hubungan nasab dan abi kepada bapak, bahwa kenapun dianya bapak mimman la tahillu munakahatuhu itu dari orang yang tidak halal saling menikahkannya, menikahinya bapak. Wakada aksuhu dan begitu juga sebaliknya, ay tahrumu mutawalladatu min kitabin wa wasaniyatin, yaitu haram menikahi wanita yang terlahir dari laki-laki kitabi ahli kitab dan wanita penyembah patung fil azhar dalam pendapat azhar, takliban dari tahrimi karena
mendominasikan bagi sisi haram, memenangkan dari sisi haram. Wasani, menurut pendapat kedua, la tahrumu, tidak haram, lianna intisaba wa in khalafat samirata, dan jika bertentangan atau berbeda samirata wahia ta'ifatun tu'addu min mana? Ya wanita. Khalafat samirata Yahudu. Nah, Yahudu itu apa? Yahudu apa ini? dulu hanya itu. Samirata apa ini? Jadi yang berbeda itu siapa? Yahudi yang berbeda dengan Samira atau Samira yang berbeda dengan Yahudi? Samira berbeda dengan Yahudi. Nah, berarti dia apa ya? Samiratu. Ya. Wa in khalafat samiratu al-yahuda, jika berbeda oleh wanita Samirah, wahia, dan itu dianya wanita Samirah, dianya Samirah, ta'ifatun tu'addu minal Yahudi, itu satu kelompok yang dianggap dari golongan Yahudi. Al-Yahudu akan Yahudi, Yahuda akan Yahudi. Wasabiuna, wasaibun, wahwa ada wahum, dan pun mereka soibun, sobiun, ta'ifatun tu'addu minan nasara, itu satu kelompok yang dihitung dari, yang dianggap dari golongannya Nasrani. Nasara akan Nasrani. Fil asli dinihim, pada asal agama mereka, harumna, niscaya haram dinikahi. Wa illa, jika tidak berbeda pada asal agama, maka tidak. Jika tidak bertentangan pada asal agama, maka tidak haram dinikahi. Ai wa illam yukhalifuhum, maksudnya jika tidak berbeda mereka Nasara, Mereka Sobiun dan Nasara Samira. Samira pada asal agama, fil usuli, pada asal agama, wa innama khalafuhum, dan hanya saja berbeda mereka Sobiin dan Nasara atas mereka, akan mereka Samira, berbeda mereka Sobiun, Berbeda mereka Samirah dan Sobiun, berbeda mereka Samirah dan Sobiun, akan mereka akan mereka Nasara, Yahudi Nasrani, fil furu'i, pada furu' cabang agama, fatajuzu munakahatuhum, maka saya boleh menikah di mereka. Wa ma nukila, dan ada sesuatu yang dinukilkan, dikutip dari Syafi'i, dari Imam Syafi'i, min qaulain, dari dua qaul, fi munakahatis Samirah, tentang menikahi wanita Samirah, was-Sabiin, dan wanita Sabiin, mahmulun indal jumhur, itu dipikul atas jumhur, ala tafsirin madhkur, atas rincian-rincian yang telah disebutkan, al-mansusu alaih, yang telah dinas atasnya. Furu' rincian.
kasih rincian fil Mukhtasar Muzani dalam kitab Mukhtasar Muzani. Wa qad nukila, dan sungguh telah dikutip an-Nasabi'ina, sungguhnya lelaki Sabi'in, kaum Sabi'in, Firqatani, itu ada dua kelompok. Firqatun, satu Firqatun tawafiqus nasara fil usuluddin, usuluddin. Adapun satu kelompok itu bersama dalam al-Nasrani dalam usul agama. Ukhra, dan satu kelompok yang lain, yukhalifuhum, berbeda mereka akan Nasrani. Wa ta'budul kawakibu, dan mereka menyembah oleh mereka akan bintang-bintang. As-sabi'ata, yang 7. As-saba'ah tuh. Ta yang 7. Wa tudiful athara ilaiha, dan menyandarkan oleh mereka akan bekas-bekas, akibat-akibat ilaiha, kepadanya bintang-bintang yang 7. Wa tanfis sani'ah mukhtara, dan menafikan iya satu golongan yang lain, iya semi'ah ukhra, dan menafikan ia satu golongan yang lain akan pencipta yang berkehendak. Wa pada aftal Istakhariyu, dan sungguh telah berfatwa oleh Imam Istakhari biqatlihim, dengan membunuh mereka. Lama istafta, tatkala meminta pendapat al-qahiru oleh Khalifah Qahir, al-fuqaha, akan fuqaha fihim, tentang mereka Sabi'in. Nah, Masya Allah. Setelah kita membahas tentang syarat dan ketentuan menikahi wanita kitabiah, setelah akad nikah disahkan menurut pandangan agama, status istri yang dia kitabiah di dalam rumah tangga dan kewajiban suami sama dengan wanita muslimah lainnya. Nafkahnya wajib berdasarkan kemampuan suami, kaya, miskin, dan sederhana. Kemudian bagi malamnya wajib kalau di poligami. Nilai talaknya juga wajib 1 sampai 2 dan 3 tergantung suaminya merdeka atau budak. Kemudian serujuknya juga sama, zihar, li'an, dan semua sama. Hanya satu yang berbeda, kalau suaminya meninggal dia tidak bisa mewarisi, kalau dia meninggal dia tidak bisa diwarisi oleh suaminya. Itu cuma satu perbedaan istri kitabiah dan muslimah. Kemudian dalam prosedur rumah tangga, suami berhak memaksa istrinya kitabiah untuk mandi haid, untuk mandi nifas kalau dia nggak mau mandi, karena tidak mungkin suami menggaulinya kalau dia tidak mandi, dan tidak perlu kepada niat karena darurat. Mandinya tanpa niat pun sah-sah saja, tanpa perlu niat. Sama halnya dengan istri muslimah yang gila. Setelah digauli oleh suami, setelah habis haidnya dia akan dimandikan, berarti dia tidak niat, maka sah saja mandinya. Begitu juga suami boleh memaksa istri kitabiahnya untuk mandi junub setelah berjanabah, untuk tidak memakan babi, boleh dipaksa kedua-duanya. Nah, kenapa? Karena makan babi, tidak mandi dari junub, itu merupakan istiqdad, perkara yang menjijikan, dan meninggalkan bersih-bersih diri, yang itu merupakan hak seorang suami kepada istrinya. Pendapat kedua mengatakan suami tidak punya wewenang memaksa istrinya mandi junub, dan tidak punya wewenang melarang istrinya makan babi. Kenapa? Karena makan babi dan tidak mandi junub tidak menghalang suami untuk
istimta'. Suami boleh memaksa istrinya yang kitabiah dan juga muslimah untuk mencuci bagian tubuhnya yang terkena najis. Misalnya mau berhubungan, hidungnya keluar mimisan, kemudian cuma dilap saja, maka suami boleh memerintahkan untuk mencuci hidungnya. Pipinya ada kena tai burung, misalnya kena tai cicak atau kena alkohol, suami boleh paksa istrinya kitabiah atau muslimah untuk mencucinya. Nah, kalau nggak dicuci, nanti ketika suami berinteraksi dengan anggota tersebut, maka dia akan terkena najis. Kalau interaksi fisik luar, maka nggak ada masalah. Nah, pipi dan pipi. Kalau interaksinya dengan fisik dalam, seperti bibir dan lidah, maka dia telah kemakan najis. Jadi suami punya hak memaksa untuk mencuci anggota yang bernajis dari istrinya. Nah, kemudian anak wanita yang terlahir dari bapak penyembah berhala, ibu kitabiah, ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim karena nasab anak ke bapak dan bapaknya ternyata orang yang tidak halal dinikahi oleh seorang muslim, yaitu majusi. Begitu juga sebaliknya, anak yang terlahir, anak wanita yang lahir dari bapak kitabi, maknya majusi, ini juga tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim menurut pendapat Azhar, karena berpedoman kepada kaidah idza jatama'a janibul halal wal haram mulibal haram. Nah, taglibal lil haram. Pendapat kedua membolehkan. Kenapa boleh? Karena nasab anak ke bapak, bapaknya adalah kitabi, orang yang halal dinikahi. Kemudian perlu diketahui, di dalam ajaran Yahudi ada kelompok namanya Samirah. Samirah ini adalah kelompok yang mengikuti Samiri. Dia menyembah anak sapi. Bagaimana hukumnya menikahi wanita dari kelompok Samiri, Samirah? Kemudian di dalam Nasrani ada juga namanya kelompok Sobiun. Sobiun masuk kategori Nasrani. Dia dinisbahkan kepada Sobi bin Nuh. Dia mengatakan pengikut agama anak Nabi Nuh alaihissalam, namanya Sobi. Padahal dia masih dianggap Nasrani. Nah, wanita dari kelompok Yahudi yang nama Samirah, wanita dari kelompok Nasrani yang bernama Sobi, apa halal dinikahi atau tidak? Dalam hal ini ulama berkomentar, kalau asal agamanya masih sama, maka hukumnya halal. Kalau asal agamanya berbeda, maka hukumnya halal. Nah, apa maksud asal agama? Seperti perbedaan mazhab di dalam Islam. Akidahnya masih ahli sunnah wal jamaah, masih Asy'ariyah dan Maturidi, tapi satu Muhammadiyah, satu lagi NU, satu Tarbiyah, satu Wasiliyah, satu Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambali, Maliki, Zahiri, As-Sawri, apalagi. Nah, selagi di ahli sunnah wal jamaah tidak ada masalah kawin. Tapi apabila asal agama sudah berbeda, seperti Wahabi, maka haram nikah. Nah, karena asal agama sudah berbeda. Nah, begitu juga, apakah seorang muslim halal menikahi wanita Sobi'i atau wanita Samirah? Kata ulama, kalau masih sejalan Samirahnya dengan akidah Yahudi, yaitu mentauhidkan Allah, kalau masih sejalan Sobi'i
dengan akidah Nasrani yaitu mengesahkan Allah, maka halal saja walaupun kerusakannya berbeda. Nah, berdasarkan penjelasan inilah pendapat Imam Syafi'i ditempatkan. Karena ketika Imam Syafi'i ditanya tentang menikahi wanita Syafi'i, beliau jawab 2 kaul. Dia bilang halal, dia bilang haram. Nah, 2 kaul itu yang halal kepada akidah yang sejalan, yang haram kepada akidah yang berbeda. Nah, demikian disebutkan dalam Mukhtasar Muzani. Muzani adalah salah satu murid mutaqaddimin daripada ulama daripada Imam Syafi'i, yang beliau punya karangan tersendiri merangkum pendapat-pendapat Imam Syafi'i selama belajar. Disebutlah Mukhtasar Muzani. Pernah juga diceritakan Sobiin itu ternyata ada 2 kelompok. Ada yang sejalan dengan Usuluddin Nasrani, ada juga yang berbeda. Yang berbeda ini dia nyembahnya bintang yang 7. Nah, bintang yang 7 bukan sakit kepala ya. Bintang 7 Wer. Kemudian yang meyakini, yang memberi pengaruh kesan dalam kehidupan manusia itu adalah bintang. Enggak ada Allah sang pencipta. Itu Sobiin, satu kelompok begitu. Maka ketika Khalifah Qahir, namanya nggak tahu, ini Khalifah Abbasiyah yang kita baca dalam Tarikh Khulafa, itu pernah mengumpulkan fuqaha bagaimana kita bersikap tentang Sobiin ini. Maka mereka katakan bunuh saja. Nah, bunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia bukan ahli kitab. Karena sudah keluar daripada ahli kitab. Nah, kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tahawwada nasraniyun aw aksuhu, jikalau menjadi Yahudi atau masuk agama Yahudi oleh orang Nasrani, atau sebaliknya ai tanassara Yahudiyun, yaitu masuk agama Nasrani oleh orang Yahudi, lam yuqarra atau lam yuqarni, lam yuqarra fil azhar, saya tidak diizinkan tinggal atau menetap menurut pendapat Azhar. Li'annahu ahdatsa dinan batilan ba'da iqtirafihi bi butlanihi, karena sesungguhnya Yahudi itu ahdatsa membuat perkara baru agama yang batil setelah mengaku Yahudi dibutlani dengan batalnya agama, fala yuqarru alaihi, maka tidak diizinkan tinggal atasnya Yahudi. Yuqarra itu maknanya kalau sesuai dengan pemahaman ditetapkan atau diakui. Fala yuqarru alaihi, maka tidak diakui akannya seseorang alaihi, akannya agama. Kama lau yurtad al muslimu, sebagaimana jikalau murtadlah oleh seorang muslim. Wasani, adapun pendapat yang kedua, yuqarru, diakui akan seseorang,
litasawiyat dainaini bitaqdiri bil jizyah, karena samanya seseorang litasawid dinaini litasawid dinaini litasawid dinaini, karena samanya ia akan dua agama. itu masdar. Karena samanya agama oleh agama, kita berdiri pada pengakuan atau dalam diakui bil jizyah dengan jizyah. Nah, sampai di situ pas berhenti. Kalau Yahudi pindah agama ke Nasrani, Nasrani pindah agama ke Yahudi, maka agamanya tidak lagi diakui. Kesimpulan hukum ini itu melengkapi penjelasan sebelumnya. Kalau ada seorang wanita yang beragama Yahudi, keturunan Israel, maka dia halal dinikahi oleh laki-laki muslim. Bagaimana kalau wanita itu ketika dia beragama sebelumnya atau nenek moyangnya sebelumnya agamanya Nasrani, tapi pindah ke Yahudi, atau agama sebelumnya Yahudi pindah ke Nasrani, menurut pendapat Azhar itu nggak boleh dinikahi lagi. Kenapa? Agama itu tidak lagi diakui. Kenapa tidak diakui? Karena dia telah beragama baru dengan agama yang batil, yang sebelumnya dia sudah menyatakan agama itu batal. Nah, mengakui kebenaran sesuatu yang sebelumnya diakui batal itu nggak diterima. Sama halnya dengan muslim murtad. Dia awalnya Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Setelah masuk Islam kembali lagi ke Yahudi, maka diakui agamanya? Tidak diakui, maka dia akan dibunuh. Nggak diakui kenapa? Karena dia sudah pernah mengatakan Yahudi itu agama nggak benar. Asbab itulah dia masuk Islam. Ya, setelah masuk Islam dia kembali kepada agama sebelumnya yang dia sudah ngaku nggak benar, maka agamanya nggak bisa diakui. Sehingga dia keturunannya atau kalau dia wanita tidak boleh lagi dinikahi. Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua tetap diakui agamanya. Kalau diakui berarti bisa dinikahi, masih sah Yahudi Nasrani. Alasannya karena dua agama itu kedudukannya sama di dalam pengakuan dengan pajak yang sama.